Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang misteri hati. Ya, teman-teman di sini tentunya tidak asing dengan kata hati. Ya, hati. Nah, sebenarnya eh, definisinya sendiri itu sangat luas. Ya, definisi dengan kata hati itu sangat-sangat luas. Ya, di awal peradaban manusia, ya, di mana komunikasi itu sangat sederhana, ya, penggunaan kata-kata itu sangat terbatas, ya. Orang mulai berkomunikasi dengan menemukan istilah-istilah yang sederhana seperti anggota tubuh, ya, kemudian peralatan, ya, kemudian ya kata kerja, kemudian kata sifat, ya, kemudian mulai merambah ke hal yang bersifat spirit, ya. Nah, jadi ada kata-kata yang kosakata yang zaman dahulu itu sangat luas, dia punya cakupan. Ya, salah satunya ya hati ini. Ya. Dia merangkap banyak makna. Ya. Nah, beberapa variasi definisi dari hati ya. Secara fisik itu kalau di bahasa Indonesia ya liver ya hati. Ya, hati itu liver yang di bagian sebelah kanan Anda di belakang tulang rusuk yang paling bawah. Nah, itu di sana tempat liver. Nah, kadang juga itu merujuk pada jantung, ya, jantung. Sakit hati pegangnya di sini, seperti itu. Heart, ya, jantung atau hati, ya. Bahasa Indonesia heart itu merujuk ke jantung. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan juga hati, ya, broken heart, ya, sakit hati gitu kan. Ya, jadi maknanya itu bisa bias banget ya ketika diterjemahkan, ya. Nah, makanya ketika kita belajar tentang satu kebudayaan, belajar terutama ajaran-ajaran sana, kita mesti mengetahui sedikit banyak tentang latar belakangnya. Ya, sama seperti kata heart sama kata jantung, ya, kadang-kadang juga merujuk ke hati, ya. Ini semuanya lebih ke definitif, ya. Ini makna definitif. Jadi dia itu makna yang sangat luas, kemudian banyak cabangnya. Ya, secara fisik juga sesuatu yang berbeda, karena hati di bahasa Indonesia itu merujuk ke liver, ya, tapi juga kadang-kadang merujuk ke jantung, ya. Nah, eh, makna yang bukan fisik non fisik ya, itu adalah pusat dari diri kita, inti, ya, ya, core itu juga bisa dianggap hati, ya, pusat dari diri, pusat dari keberadaan manusia. Ada yang menganggapnya jiwanya manusia, ada yang juga emosi, ya, sakit hati gitu kan, lebih ke emosi. Juga kadang-kadang merambah ke pikiran, ya, niat juga, ya, ada hati dia, ya, seperti itu. Juga kadang-kadang menggambarkan batin, seperti itu, ya. Kadang-kadang juga cita atau kesadaran itu juga bisa diterjemahkan jadi hati. Jadi luas, sangat luas definisinya, tetapi tidak apa-apa itu eh, tidak mengurangi keajaibannya, ya, tidak mengurangi apa yang akan kita pelajari, seperti itu, ya. Jadi kita mesti melihatnya dalam konteks, ya. Artinya kita tidak melekat pada satu definisi yang kaku, yang terbatas, tetapi dia fleksibel, ya, fleksibel untuk digunakan sesuai apa namanya kondisi, ya, sesuai konteksnya, ya, tidak melekat pada hati dalam artian jantung, hati dalam artian liver, hati dalam artian niat, ya, tapi lebih luas dan fleksibel kita gunakan, ya. Di sini kita sepakati seperti itu, ya. Nah, dalam metafisika, ya, dalam kita punya pembelajaran spiritual, kita mengetahui bahwa ada fisik,
ada mental emosional, ada energetik, dan ada soul, jiwa atau kesadaran kita. Ya, ada beberapa juga membagikan jadi body, soul, and spirit. Ya, jadi ada 3 bagian ya. Konsep ini kepala, otak kita, pikiran kita itu lebih ke tubuh fisik ya, berkaitan dengan panca indera kita. Hati itu lebih ke soul-nya, spirit itu daya juang kita, itu di bagian tantin ya. Nah, ada yang bagian seperti itu, tetapi tidak ada masalah, kita secara fleksibel gunakan saja. Ya, nanti kita akan belajar kenapa mesti fleksibel untuk itu. Ya. Nah, ini adalah huruf hati sin ya, bahasa Mandarin sin. Ada 3 titik di atas dan 1 lengkungan di bawah. Yang di bawah itu ya ada banyak filosof China yang menyatakan bahwa ini banyak versi ya. Salah satunya adalah ada 3 bintang di atas 1 bulan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada juga menyatakan bahwa realitas ini ya di atas itu sekarang saat ini. Yang 1 titik yang sebelah kiri itu menyatakan masa lalu, 1 titik sebelah kanan itu menyatakan masa depan. Seperti itu. Ya. Manusia keberadaannya realitasnya itu antara masa lalu dan masa depan. Ya. Itu core-nya kita seperti itu. Ya, banyak sekali definisi dan filsafat mengenai hati. Ya, nanti kita akan lihat beberapanya. Ya, karena kalau dibahas secara detail dan lengkap, ya berjam-jam, berpuluh-puluh jam itu tidak akan cukup seperti itu. Ya, ini adalah sekitar pengantar saja sebenarnya. Nah, ini adalah evolusi dari hati itu, memang gambarnya jantung gitu ya. Ini dari bahasa Mandarin adalah bahasa piktograf, artinya dia dimulai dari gambar, ya gambar jantung, ya kemudian dia berevolusi sesuai zamannya, ya selama ya kira-kira 6.000-an tahun dari dulu sampai sekarang. Nah, itu menjadi berbagai type, ya berbagai tipe tulisan, ya, sampai yang paling akhir, yang paling bawah itu. Seperti itu. Ini ada evolusinya. Nah, kenapa mempelajari hati itu sangat luar biasa ya. Nah, ini ada satu penelitian di tahun 2016 ya. Ini adalah zinc spark ya. Jadi penelitian mereka mengamati sel telur saat momen pembuahan, ketika sperma bertemu sel telur, dia terjadi apa? Pelepasan zinc ya yang menyebabkan ada spark cahaya terang seperti itulah, seperti center ya, plug gitu ya, sekejap ketika kehidupan terjadi seperti itu. Ya, dari sini kita akan melihat bahwa kehidupan mulai dari cahaya ya. Kalau teman-teman yang menganggap bahwa manusia dari debu kembali ke debu, itu enggak salah, cuman itu adalah aspek fisik saja. Jadi fokusnya itu terlalu ke fisik. Ya, bahwa manusia itu dari cahaya kembali ke cahaya itu adalah sesuatu yang lebih batiniah. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin itu ya, manusia itu ada spirit sama ada badan. Ya, badan ini yang pendek ya, sementara seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang di sini, saya yakin bahwa teman-teman di sini sudah mengenali bahwa kita ini adalah cahaya ya. Kita bukan debu yang kembali ke debu, tapi kita cahaya yang akan kembali ke cahaya ya. Kita bukan sekedar debu yang kembali ke debu, tapi kita cahaya yang nantinya akan kembali ke cahaya, yang sementara ini di dalam tubuh fisik ini yang terbuat dari debu seperti itu ya. Nah, masa conception ini ya, ini menggambarkan apa? Ini adalah
satu apa namanya ya, secret geometri suci. Ya, paling awal itu adalah lingkaran. Ya, kemudian ada vesika Piscis, ini adalah 2 lingkaran. Ya, kemudian dia membuat apa seed of life. Nah, ini flower of life. Nah, ini juga terlihat ya, vesika Piscis ini adalah simbol dari maskulin dan feminin, ya, yin dan yang. Ini penyatuannya kemudian membelah. Nah, seperti ini. Ya, ini juga terjadi pada banyak makhluk hidup, ya, termasuk manusia. Juga di alam semesta ini banyak simbol-simbol yang merepresentasikan banyak hal. Ya, itu adalah simbol-simbol yang kita anggap sebagai geometri suci, karena dia merepresentasikan banyak kondisi dalam keberadaan di semesta ini. Nah, ketika fertilisasi dia belah jadi 2 sel, kemudian jadi 4. Ya, yang dari 2 itu 1 otak, 1 jantung. Ya, seperti itu. Jadi dia membelah dulu dari 4, 8, 16, ya, makin banyak. Dan organ pertama yang terbentuk adalah jantung. Ya, minggu keempat, ya, jantung manusia yang paling pertama terbentuk. Kalau dari manusia, kenapa dia disebut jantung? Itu kalau dari manusia, karena dia yang paling awal terbentuk. Seperti itu. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwa hati itu yang menciptakan surga, dan hati pula yang menciptakan neraka. Ketika Anda itu kemudian marah-marah, kemudian sedih, kemudian tidak tenang, gelisah, ya Anda sebenarnya sedang menciptakan neraka Anda. Ya. Sama halnya ketika Anda tidak ada beban, Anda bahagia, Anda tenang, penuh rasa syukur, itu adalah surga. Seperti itu. Ya. Nah, itu frekuensinya ya. Jadi ketika kita meninggal, ya, frekuensi terakhir yang kita pancarkan atau kita secara konsisten berada di frekuensi seperti apa, kita akan mewujudkan kondisi seperti apa. Seperti itu. Ya, ketika kita meninggal misalnya, malaikat tinggal tanya, hidupmu bahagia tidak? Sesederhana itu sebenarnya. Ya. Jadi tidak perlu periksa apa-apa, tinggal tanya, kamu hidup bahagia gak? Kalau dia datang lapor ke malaikat penuh keluh kesah, dia itu udah calon-calon ke bawah. Ya. Karena dia di dunia ini, dia hanya mengkoleksi banyak sekali sampah-sampah pikiran dan banyak sekali keluh kesah. Seperti itu yang dikoleksi di dalam batin dia, ya, hati dia. Seperti itu. Jadi ya itu bawanya turun ya. Sementara ketika orang datang ke dunia ini, di bumi ini untuk belajar, dia mengkoleksi banyak kebajikan, dia menolong banyak orang, kemudian dia bahagia dengan hidup dia. Ketika dia meninggal, rasanya ringan sekali. Ketika dia pergi, dia meninggal semuanya dengan ya baik-baik gitu loh. Ya, begitu ketemu malaikat, saya happy gitu. Dan neraka tidak terima orang yang bahagia ya. Mau masuk neraka pun tidak dikasih. Ya, kalau berdasarkan Buddhisme ya, alam kehidupan itu ada 31 alam kehidupan, semuanya terbentuk dari hati. Ya, makanya ketika Anda lihat ada manusia-manusia tertentu yang ya kehidupan yang lalunya dia pernah jadi binatang misalnya, ketika dia lahir jadi manusia lagi ya, karena Buddhisme itu umumnya mereka percaya sistem reinkarnasi bisa trans alam ya, jadi alam hewan bisa lahir dari alam manusia. Kemudian dia ketika jadi manusia, dia masih banyak sekali kebiasaan-kebiasaan ketika dia masih sebagai binatang. Ya, misalnya dia
suka malas-malasan, kemudian dia punya dia punya hasrat begitu besar gitu kan, ya kemelekatannya begitu banyak, ya ngeyelan gitu kan, karena memang masih membawa banyak kesadaran kehidupan sebelumnya. Sama juga makhluk-makhluk yang datang dari misalnya alam setan kelaparan yang rakus banget. Nah, mereka ketika jadi manusia lagi, ya, serakah banget itu. Baik itu makanan, baik itu kekuasaan, baik itu eh, apa ya, seks itu ya. Mereka hasrat untuk mendapatkan itu besar sekali. Seperti itu. Ya. Demikian pula orang-orang yang datang dari alam-alam atas, alam-alam misalnya alam Asura, ya alam Asura mereka kuat ya. Alam Asura itu dia seperti dewa, ya mereka itu punya kebajikan setara dewa, tetapi mereka tidak memperbaiki batin mereka, tidak membersihkan batin mereka dari kemarahan dan kebencian. Ya ketika jadi manusia ya masih membawa amarah-amarahnya, walaupun kadang-kadang masih memiliki power, ya banyak pejabat-pejabat publik ya yang kelasnya seperti itu ya. Jadi mereka biasanya punya kekuasaan, ya senang dijunjung, senang dipuji-puji, senang diangkat-angkat gitu kan. Banyak ya orang seperti itu ya, teman-teman bisa lihat di sekitar teman-teman sendiri ya, pasti ada orang-orang yang modelnya seperti itu. Ya biasanya dari alam Asura. Ada juga yang dari alam para dewa yang mereka biasanya di kehidupan sebagai manusia hidupnya jauh lebih ringan ya. Hatinya baik ya, umumnya hatinya baik karena mereka sebelum jadi dewa kadang-kadang kenapa mereka jadi dewa itu karena mereka berbuat banyak kebajikan, ataupun mereka dulunya pertapa, ataupun mereka dulunya seorang pembina diri ya yang udah naik atas, ataupun mereka dari alam-alam malaikat yang turun ya, banyak lah. Artinya semuanya adalah terbuat dari hati, terbuat dari hati ya. Semua alam kehidupan itu datang dari hati ini ya. Nah, bahkan kalau kita cari di kitab-kitab banyak ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang memiliki bumi, berbahagialah orang-orang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan ya. Hati, jadi semuanya berbicara tentang hati, seperti itu. Nah, ini sesuatu yang sangat penting ya. Nah, ini adalah salah satu yang ditinggalkan oleh Maitreya ketika dia datang sebagai biksu berkantong ya. Ya, hanya hati adalah Buddha. Dia mengulangi kata hati 3 kali ya. Nanti kita bahas ini. Sefang Sejie Cui Lingwu ya. Di seluruh 10 penjuru alam semesta, 10 penjuru alam semesta itu adalah barat timur, utara selatan, barat laut, barat daya, timur laut, dan tenggara, dan atas dan bawah. 8 penjuru dan atas dan bawah. Itu 10 penjuru alam semesta. Ya. Cuiling, benda, ada sesuatu hal yang paling paling gaib ya, paling spiritual, paling gaib ya. Cuiling, paling ajaib istilahnya. Ya. Zhongheng Miao Yong, Kelian Sheng ya. Zhongheng Miao Yong itu, Zhong itu adalah vertikal, Heng itu horizontal. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa menangkap sesuatu ya. Chong itu atas ke bawah, Heng itu dari kiri ke kanan ya. Vertikal dan horizontal. Itu membentuk apa? Membentuk salib. Chong Heng Miao You He Lian Sheng ya. Miao Yong itu penggunaan secara gaib, artinya dia itu digunakan dengan begitu fleksibel ya. Atas ke bawah itu artinya hubungan vertikal kita ke langit dan ke bumi ya.
hubungan horizontal itu artinya kita dengan manusia dan makhluk-makhluk yang sama-sama ada di bumi ini, ya. Digunakanlah hati ini dengan begitu ajaibnya untuk mengasihi dan menolong semua makhluk. Seperti itu. Icie puru sincense, namun ini semua ketika menggunakan untuk menolong semua makhluk pun, itu juga tidak sebanding dengan sincense, hati yang sejati apa adanya. Cense itu artinya apa adanya. Hati yang original ya dari sang sumber itu sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi hati yang asli, yang sejati itu jauh melebihi cinta kasih yang lebih besar lagi. Seperti itu. Jadi, hati yang asli itu artinya cinta kasih itu tidak bersyarat, ya, karena dia sejati asli. Seperti itu. Kita lihat. Nah, kemudian bagaimana kita mengolah atau membina hati kita ini. Ya kadang-kadang kan kita kalau ketemu masalah ya rasanya sesak di hati, sakit hati gitu kan. Ya. Nah, seperti apa kita mau mengolah batin kita, mengolah hati kita ini? Yang pertama itu adalah diluaskan. Diluaskan itu artinya apa? Salah satu ciri-ciri orang yang secara spiritual itu berkembang dengan baik, secara mental emosional itu tumbuh dengan baik adalah dia tidak gampang marah-marah oleh hal-hal kecil seperti itu, ya. Atau bahkan bagi dia di alam semesta ini udah tidak banyak hal-hal yang besar karena hatinya luas seperti itu, ya. Ambil contoh begini. Kalau kita masuk dalam toilet gitu kan, ya 1,5 kali 2 misalnya, ya toilet kecil, tetap di dalam ada seekor kecoa itu kan, wah itu kita udah merasa risih gitu kan, atau di dalamnya mungkin ada seekor cecak itu kan, risih. Ya. Tetapi kalau kita ada di tengah-tengah stadion sepak bola, Gelora Bung Karno misalnya, ya ada seekor kambing pun kita tidak akan bermasalah gitu kan. Ada seekor kambing atau ada seekor sapi sekalipun, kita duduk diam santai aja gitu loh. Seperti itu. Karena luas, ya. Demikian pula hati kita, ya. Kalau hati kita sempit, ya, ibaratnya perumpamaan yang lain misalnya cangkir yang kecil dikasih sedikit garam aja dia udah berasa asin, ya. Tetapi kalau pakai ember gitu kan gede, ya, kasih 2 sendok garam masih tidak berasa asinnya. Seperti itu pula batinnya manusia, ya, dikembangkan, diluaskan, ya. Jadi hal-hal yang dulunya bagi kita itu sangat menyakitkan lah, sangat membuat kita menderita, ketika kita punya batin itu berkembang, hal-hal itu nampaknya jadi kecil, jadi masalah sepele, ya masalah sepele, ya. Bagaimana cara kita meluaskan batin ini? Meditasi. Ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah meditasi tentang ruang tanpa batas. Nah, ketika hati kita itu lepas luas bagaikan alam semesta, hal-hal di dunia manusia yang ya kadang-kadang teman teman baik meninggalkan kita itu ya biasa-biasa aja gitu loh. Karena batin kita itu besar, ya. Bumianya kecil gitu loh. Hidup kita aja cuma 80 tahun. Tetapi semesta kesadaran kita, hati kita ketika sudah menyatu dengan sang kesadaran agung yang mencakupi seluruh alam semesta, ya masalah-masalah itu anggap sepele, ya. Seperti ya angin yang berlalu saja, seperti itu, ya. Jadi seperti itu.
kita mengembangkan batin kita luas. Yang kedua adalah bersih. Bersih dari apa? Bersih dari keinginan-keinginan yang terlalu berlebihan, ya, keinginan-keinginan yang terlalu mau mengontrol. Saya maunya dia begini, sesuai idealis kita mengatur orang lain, gitu kan. Ya, kadang-kadang banyak orang yang punya hasrat untuk, ya saya maunya kamu begini, ya. Kekehan itu bagus di dunia kerja, tetapi secara spiritual itu kalau terlalu ini ya, terlalu strike, terlalu apa namanya, terlalu kaku, itu tidak terlalu cocok, ya. Nah, bersihkan dari amarah, ya, suka marah-marah, ya. Kalau kita suka marah-marah, itu artinya ada satu hal kemelekatan kita pada apapun, ya, pada perspektif kita. Menurut saya mesti begini, orang lain punya pendapat kita tidak bisa terima, seperti itu. Kita makanya marah, atau ego kita tersentil, kita marah, ya. Nah, ada lagi kesedihan, ya, kadang-kadang ya apa yang kita merasa ini milikku diambil orang lain, sedih, ya, karena ada sesuatu yang putus gitu, lepas itu, seperti itu. Nah, belajar melepaskan ini juga sesuatu hal yang perlu dipelajari, ya, secara mendalam dalam batin kita, supaya apa yang datang dan apa yang pergi ya biasa-biasa saja, seperti itu. Itu membersihkan batin kita, ya. Makanya banyak orang-orang yang ketika dia awal-awal awakening, banyak hal yang menimpa dia, makanya dia awakening, ya. Ada perpisahan dengan sesuatu, atau ada sesuatu hal yang membuat mereka itu mesti bertransformasi. Mau tidak mau mereka mesti melepaskan banyak hal, kemudian kesadarannya baru pelan-pelan, oh saya apa sih dulu yang saya ketahui, semuanya ternyata cuman seperti itu, ya, tak ada gunanya. Kadang-kadang itu satu pelarian awalnya, ya. Ya, dari kesedihan itu menandakan bahwa kita masih banyak kemelekatan. Ya, orang yang tanpa kemelekatan itu tidak bisa sedih, tidak bisa marah, seperti itu. Tidak bisa sedih, tidak bisa marah. Ketika orang tidak punya kemelekatan sama sekali, seperti itu. Ya. Tapi melekat dalam hal-hal yang masih wajar, ya, sebagai manusia yang masih hidup di bumi, sewajarnya ya nggak apa-apa, ya. Tetapi saat kita mesti melepas, ya kita melepas dengan baik, ya. Artinya kita bisa bisa ambil, kita juga bisa lepas, seperti itu, ya. Seperti tangan kita tidak sedang menggenggam apa, tetapi ketika kita butuh, kita bisa menggenggam dan kita bisa melepas, seperti itu, ya. Bersih, ya, bersihkan dari noda-noda keserakahan yang berlebihan, ya, keinginan-keinginan yang terlalu berlebihan. Pokoknya tidak boleh berlebihan. Ada, tidak apa-apa, tetapi sadarin bahwa itu tidak selamanya. Suatu saat akan lepas, seperti itu, ya. Tidak ada masalah. Marah juga sesekali itu kadang-kadang perlu, ya. Cuman tidak boleh berlebihan, seperti itu. Nah, kemudian batin yang berkembang itu apa? Dia fleksibel, ya, dia tidak kaku, ya. Batin yang berkembang itu selalu fleksibel, ya, dia bisa menyesuaikan diri, ya. Kemudian yang keempat adalah murni, ya, intensitasnya murni. Dia itu tidak gampang terkontaminasi oleh pendapat orang lain, ya. Jadi teman-teman di sini yang terlalu gampang terkontaminasi dengan pendapat orang lain, perlu tinjau kembali, ya. Artinya ketika kamu niatnya murni membantu orang, udah bantu saja, ya. Ketika bantuan kita ternyata disalahartikan dan kita dituduh yang macam-macam, ya sudah, nggak apa-apa, karena saya toh murni membantu saja,
tidak ada sakit hati juga, ya, seperti itu. Karena kita berbuat hanya bertanggung jawab atas hati nurani kita, seperti itu, ya. Kita tentu saja berupaya dengan kebijaksanaan kita supaya bisa sesempurna mungkin. Tetapi kalau orang lain salah pengertian, ya kita bisa jelaskan. Kalau mereka juga tidak terima, ya sudah, seperti itu, ya. Tapi mesti dari panggilan yang murni, ya, tanpa tapi, cinta kasih tanpa tapi, seperti itu. Ya, ujungnya adalah cinta kasih, ya. Nah, cinta kasih ini ya nanti kita akan lihat lebih dalam, ya, ada stepnya, ya. Terakhir itu tanpa syarat, ya, seperti itu, tanpa syarat alias tanpa kondisi, ya. Nah, ini adalah target yang bisa kita capai di kelahiran ini, ya. Bagaimana kita mengolah batin, ya, untuk mencapai luas, bersih, fleksibel, murni, cinta kasih, kemudian belajar tanpa syarat. Ini adalah target-target yang teman-teman bisa upayakan, seperti itu, ya. Jadi ada sesuatu yang bisa diupayakan, ya. Nah, pelatihan dengan konsistensi, satu bisa lewat meditasi, ya, yaitu tentu kita menggunakan visualisasi bisa, menggunakan mantra bisa, menggunakan kesadaran, peningkatan kesadaran, ya, vipassana itu bisa, ya, lewat mindfulness, kemudian ke awareness, kemudian sambung ke consciousness, seperti itu, ya. Saring, ya, saring apa yang masuk ke dalam batin, artinya apa yang kita baca, apa yang kita nonton, apa yang kita dengarkan, itu saring, ya, kita pilih dengan baik, ya. Mungkin di sini masih ada yang senang konsumsi berita-berita yang sana sih itu nggak bagus, sih ini kerjanya nggak beres, seperti itu, ya. Ini sih kenapa, jadi itu lama kelamaan akan mengotori batin kita, ya. Ada banyak sebenarnya berita-berita yang nampaknya sepele dan sederhana, tapi pelan-pelan itu bisa mengotori hati dan batin kita. Ya, yang seperti itu pelan-pelan disaring, dikurangin lah. Apalagi kita ikut membagikan yang belum tentu benar, ya, seperti itu, ya. Jadi pelan-pelan, ya, belajar memilah, ya. Yang tidak selaras pelan-pelan lepaskan, ya. Ya, apa yang muncul juga pelan-pelan lepaskan. Yang mengikat pelan-pelan putuskan. Yang di ini, ya, di batin, ya. Ya, kadang-kadang ada ikatan tertentu, attachment tertentu, misalnya, ya, terlalu sayang pada hewan peliharaannya, ya, misal kucingnya mati, ya, atau anjingnya yang dia pelihara lama mati, itu nangisnya lebih bombay daripada pisah sama pacarnya, itu kan, ya. Ini hati, banyak sekali ikatan-ikatannya, seperti itu, ikatan-ikatannya. Nah, bagaimana itu diselami dengan kesadaran, rasa sakitnya seperti apa, dibereskannya di dalam, ya. Jadi setelah kita melepaskan, kita bisa menggenggam dan melepas dengan leluasa, ya. Itu sang fantasia, ya, bisa menggenggam dan melepaskan dengan leluasa, seperti itu batin kita ini, ya. Nah, dan secara ilmiah, penelitian, ya, menyatakan bahwa jantung kita, hati kita ini 100.000 kali lebih, sifat elektriknya jauh lebih besar daripada pikiran kita, ya. Dan dia punya medan magnet itu 5.000 kali lebih hebat daripada kepalanya, brain kita, otak kita, ya. Artinya ketika Anda mau manifestasikan sesuatu, paling cepat adalah lewat rasa,
lewat sini, perasaan seperti itu ya. Nah, jadi ini vortex energi kita ya, dia sebenarnya bentuknya persis seperti buah apel ya. Di atas itu sambung ke atas semesta kanan yang maha semesta sang sumber, dan di bawah kita sambung ke bumi seperti itu. Ini pola energinya seperti itu ya. Nah, ini udah ke pelajaran metafisika ya. Nah, ini adalah higher heart chakra. Jadi ketika kita punya jantung itu adalah organ heart chakra, kelenjar timus itu adalah higher heart chakra. Ya, kelenjar timus di sini dia di tengah-tengah paru-paru kita. Itu satu kelenjar kecil yang bentuk dia sebagai istilahnya apa ya? Dia yang mengatur sistem imun tubuh kita, ya konduktornya lah seperti itu. Ya, jadi dia yang mengatur sistem imun tubuh kita ketika kita sedang senang, sedang bahagia, frekuensi kita naik, ya, cinta kasih kita berpancar, tubuh kita jauh lebih sehat ya karena ini, karena sistem imun kita dari kelenjar timus ini, ya seperti itu. Nah ini satu hal lagi, ini adalah ada yang namanya api suci 3 warna, ya 3 yang warna pink itu mewakili cinta kasih, yang warna biru itu mewakili kekuatan, yang warna keemasan itu mewakili kebijaksanaan. Dan ini secara default dimiliki setiap manusia. Ya. Esensi dari setiap manusia itu ada. Ya. Blue, yellow, dan pink. Jadi dia ada core-nya itu warnanya putih. Dan ketika dia nanti bergabung, itu juga menjadi warna putih seperti itu. Ya, makanya di atas sana ada yang namanya brotherhood, white brotherhood, great white brotherhood ya, jadi persaudaraan putih ilahi ya, mereka yang menggunakan pakaian yang warna putih seperti itu karena mereka berhasil menyeimbangkan antara cinta kasih, kebijaksanaan, dan kekuatan seperti itu ya. Nah, ini salah satu gambaran tangka ya, gambaran ala Tibetan ya, bagaimana yang bulat melindungi hati, melindungi seluruh badan itu adalah dari cakra hati ya, sementara yang di bagian sini, di bagian kepala itu adalah dari di sini kelenjar pineal ya, sementara singgasana itu dari tancen yang di bawah ya. Ini ada 3 bagian ya. Jadi hari ini kita fokusnya ke cakra hati ini ya. Nah, cakra hati salah satu cara teman-teman Buddhis dalam melatih cakra hati itu lewat ini, Brahma Wihara ya. Paling pertama yang paling mudah dilatih adalah karuna. Karuna itu belas kasih. Artinya ketika kita melihat makhluk-makhluk lain yang secara kondisinya jauh di bawah kita ya, misalnya anjing, kucing, atau orang-orang yang hidupnya kurang layak ya, orang-orang yang miskin dan papa ya, kita muncul belas kasih ya. Orang-orang yang terkena bencana kita merasa kasihan, yaitu karuna. Itu paling gampang dikembangkan ya, itu paling gampang dikembangkan ya, kembangkan dulu itu ya. Dan ada satu lady master besar yang sangat terkenal dengan karuna ya, itu adalah Kuan Yin ya. Beliau adalah simbol dari welas asih universal ya. Kemudian setelah karuna baru meta
meta itu adalah cinta kasih yang secara umum, ya, secara umum, universal. Ada semua golongan, ya, tanpa pandang bulu, seperti itu. Dia mencakup semuanya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian mudita itu satu level di atasnya, ya. Satu level di atasnya adalah ketika orang lebih baik daripada kita. Dia mencapai prestasi yang jauh lebih baik, dia menikmati banyak kemewahan yang lebih baik, dia melakukan perbuatan baik yang sangat luar biasa. Kita ikut bersukacita, ya, ikut merasakan kebahagiaannya. Itu mudita namanya. Ini di zaman sekarang ini agak jarang-jarang kita lihat orang yang seperti itu, ya, terutama di kebudayaan di Tiongkok maupun di Tiongkok lah terutama. Mereka lebih gampang iri, ya, karena daya saingnya itu sangat keras di sana. Jadi tidak tidak senang lihat orang lain lebih baik, ya. Jadi kita yang di sini tentunya tidak, ya, kita mengembangkan satu hal bahwa kita turut berbahagia ketika orang lain berbahagia lebih baik daripada kita. Nah, kondisi mereka jauh lebih baik, kondisi apa yang mereka lakukan jauh lebih baik, kita ikut berbahagia. Nah, itu adalah satu kebajikan juga, ya. Nah, supaya kita terinspirasi dan termotivasi untuk jadi seperti mereka, ya. Dan yang terakhir itu UPK, itu adalah kondisi di mana hati itu stabil, ya. Hati itu stabil, tidak gampang naik dan turun, ya. Jadi stabil seperti gunung yang kokoh, ya. 4 musim datang dan berlalu, ya, gunungnya tetap kokoh, ya. Ya, baik itu tanamannya itu hijau, kemudian kena matahari musim panas dia itu gugur semua, gunung ya tetap gunung. Ya, jadi UPK itu kayak gunung, ya, jadi dia batin yang stabil, tidak gampang goncang, ya, seperti itu. Tuh, Brahma Wihara. 4 hal ini, ya, yang dilakukan oleh teman-teman kita yang di Buddhis untuk melatih batin mereka. Ya, teman-teman juga bisa belajar sesuatu dari sini, ya. Nah, Taoisme, ya, ada hal yang menarik di Taoisme, ya, di Nabi Taoisme yang paling terkenal itu Lao Tzu, ya. Beliau itu termasuk yang paling senior, ya. Kalau di Tiongkok termasuk dalam Sanqing, ya, tiga kemurnian, ya, tiga murni yang agung, ya. Beliau ketika datang sebagai Lao Tzu, sebenarnya dia tidak menurunkan kitab, ya, sampai dia lewat di satu perbatasan ketemu orang yang kenal di beliau bahwa beliau itu orang yang luar biasa, ya. Beliau mau ke barat, gitu kan. Orang ini meyakinkan kepada Lao Tzu supaya kamu itulah turunkan ajaranmu, ya, secara tertulis, artinya dikasih. Dan bab pertama yang ada tuliskan adalah tao ke tao, fei chang tao, ya. Tao, ya, artinya kebenaran yang bisa dijelaskan itu bukan kebenaran yang mutlak, yang sesungguhnya, ya. Nama yang bisa disebutkan itu bukan nama yang sesungguhnya, ya. Segala sesuatu awalnya tidak ada namanya, kita yang kasih namanya, seperti itu, ya. Bahwa tidak ada nama itu adalah permulaan dari langit dan bumi, ya. Ketika punya nama itu adalah induk dari semua keberadaan, ya, karena udah dinamain, ya, seperti itu. Nah, yang paling akhir yang perlu kita soroti itu adalah tahu ini disebut apa? Xian zhi you xian, zhong miao zhi men, ya. Xian zhi you xian itu gaib dari yang paling gaib, ya. Zhong miao zhi men itu ada gerbang dari semua keajaiban. Nah, ini dia.
teman-teman yang belajar bahasa Mandarin mungkin tahu ini apa, "ci" ya, artinya cinta kasih universal. Yang meta di sana, ya. Xian, ini yang tadi ya, xian ci you xian. Ada dua xian, ya, gaib dan gaib di bawah hati. Ya, hati yang sangat gaib, sangat ajaib itu ada cinta kasih. Jadi ketika teman-teman terpanggil dalam dasar hatinya untuk membantu orang lain secara murni, ya, energinya itu luar biasa. Ya, kuasa dari cakra jantung, cakra hati itu sangat luar biasa. Ya, nah, teman-teman bisa praktekkan ya ketika teman-teman menggunakan hati dengan cinta kasih yang sangat tulus untuk menyembuhkan orang lain, energinya itu jauh lebih luar biasa. Ya, banyak keajaiban bisa terjadi dengan hati penuh cinta kasih itu. Ya, jadi satu hal lagi adalah kondisi setiap orang berbeda, kita tahu. Ya, jadi masing-masing mari berjuang, ya, karena idealisme teman-teman itu semua pasti berbeda. Ada orang yang misalnya ya kakinya keinjak sedikit ya, orang dianggap ya biasa aja ya, nggak masalah. Tapi ada yang keinjak kakinya dia udah marah sampai mau pukul kita, ya itu setiap orang beda hatinya seperti itu. Jadi bagaimana memurnikan ini ya, teman-teman semangat berjuang ya, dimanapun posisi teman-teman hari ini ya, secara batin seluas apapun ya, bisa berjuang ke arah seperti yang tadi kita katakan ya, yang kita mau capai seperti ini ya, luas, bersih, fleksibel, murni ya, sampai ke cinta kasih dan tanpa syarat. Ini yang teman-teman bisa pelan-pelan capai. Jadi ada upaya kausalis dari teman-teman untuk mengupayakan ini. Seperti itu. Oke? Oke. Ada pertanyaan mungkin? Wait. Panjang juga gue ngomong ya. Teman-teman ada pertanyaan atau pernyataan? Kalau tidak ada, kita akan meditasi bersama ya. Hari ini kita akan coba untuk bagi yang siap ya, kita aktifkan cakra jantung tertinggi kita ya. Kita share dulu, fokus ke cakra hati. Sudah masuk suaranya? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah kok. Oke. Silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman. Tersenyum. Relaksasi. Tersenyum untuk diri Anda sendiri. Dalam hati penuhi dengan rasa syukur bahwa Anda dikasihi dan dicintai tanpa syarat. Bernafas pelan. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih dari sang sumber keberadaan. Lepaskan nafas pelan-pelan. Aku melepaskan semua beban-beban penderitaanku.
Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih yang paling murni. Aku melepaskan nafas beserta semua kegelisahan, ketakutan, dan kemarahan. Aku menarik nafas dalam damai dan sukacita. Aku melepaskan nafas beserta semua beban-beban. Setiap tarikan nafas membuat saya semakin damai, semakin rileks, semakin santai. Aku hadir sekarang, saat ini, di sini. Seluruh pikiranku, perasaanku, kesadaranku. Bagus sekali. Sekarang kedua telapak tangan letakkan di tengah-tengah dada. Dan tersenyum. Aku hadir seutuhnya, sempurna, apa adanya, dalam cinta kasih dari Sang Sumber yang tanpa syarat. Aku terhubung dengan diri sejati. Aku terhubung dengan Sang Kesadaran, the mighty I Am Presence, Sang Hadir. Aku terhubung dengan Sang Sumber Keberadaan. Aku terhubung dengan perangkat-perangkat ilahi dan para guru agung, penuntun evolusi kesadaran. Saat ini kita secara kolektif meminta kehadiran dari Archangel Michael untuk menurunkan pilar cahayanya dan melindungi kita. Archangel Samuel, Archangel Gabriel, untuk menjangkarkan energi cinta kasih tanpa syarat. Kita juga meminta
Archangel Metatron untuk membukakan akses menuju sang sumber dan membiarkan energi murni cinta kasih tanpa syarat dari sang sumber untuk turun. I am light, I am love, I am Mahatma, unconditional love. I am that I am. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Nyalakan cahaya. Cahaya, cahaya. Aktifkan cahaya. Cahaya, cahaya. Visualisasikan dan lihatnya. Cahaya terpancar dari cakra hati Anda. I am light, I am love, I am Mahatma, unconditional love, I am the light. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Nyalakan cahaya. Cahaya, cahaya. Perluas cahaya. Meluas, berkembang, berpancar. Saat ini, pancarkanlah energi cinta kasih tanpa syarat ini untuk orang-orang yang Anda sayangi. Semua orang yang terlintas dalam pikiran Anda. Orang tua Anda, saudara-saudara Anda, pasangan Anda, anak-anak Anda, teman-teman Anda, siapapun yang Anda kenal. Visualisasikan cahaya ini berpancar dari tengah cakra hati tertinggi Anda, bercahaya. Untuk mereka yang masih hidup ataupun yang telah berada di alam lainnya, seluruh ruangan tempat Anda berada dipenuhi cahaya yang Anda pancarkan, menembus dinding, menjangkau radius 100 meter, 500 meter, 1 kilometer, 10 kilometer, 100 kilometer. Seribu kilometer, menyelimuti seluruh pulau Jawa, seluruh pulau Kalimantan, seluruh pulau Sumatera, Sulawesi, Bali sampai India, seluruh bumi
dalam energi cinta kasih yang paling murni dari sang sumber keberadaan. I am light and love. I am Mahatma unconditional. I am that I am. Rasakan ekspansi dari energi cakra hati Anda melebar, meluas, berpancar. Tersenyum. Rasakan keleluasannya. Nikmati energi. Terakhir kita akan menjangkarkan energi ini. Energi dari pusat, inti dari sang sumber keberadaan. Energi cinta kasih dari pusat, inti keberadaan. Turun menuju pusat inti dari hati, inti keberadaan kita, dan turun menuju pusat inti dari bumi kita tercinta. Kita memberkati bumi kita dan semua makhluk yang di atasnya. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan. Kembalikan kesadaran ke tubuh fisik dan dimensi kita. Tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Gerakkan jari-jari Anda dan bahu Anda. Tarik nafas pelan-pelan. Lepaskan pelan-pelan. Dengan tersenyum, ketika Anda siap, silakan buka mata Anda pelan-pelan dalam keadaan yang paling nyaman dan oke. Selesai meditasi kita. Silakan teman-teman yang mau sharing. Mana ini? Nah, mau di absen dulu. Yuk, mari. Ya, silakan. Ya, makasih Koheng. Tadi waktu terakhir itu ada waktu dibacain apa gitu ya. Itu ada sinar dari atas ke kepala, tapi warnanya macam-macam, tapi dominannya ungu. Ya, ungu muter-muter gitu ya. Terus
nggak tahu masuk atau enggak, pokoknya di depan mata begitu. Itu artinya apa ya, Koheng? Nggak apa-apa, itu blessing dari mereka-mereka yang di atas. Seperti itu. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih. Kita kan terhubung dengan mereka-mereka yang di atas, dan ya mereka membantu kita. Bagaimanapun, kalau kita mempelajari Buddhisme, kita mengerti bahwa penghormatan kepada seorang Buddha itu adalah penghormatan kepada seluruh Buddha. Itu juga artinya apa? Artinya seorang Buddha itu adalah dia adalah satu dengan semua Buddha yang ada. Seperti itu. Sama artinya ketika kita pelan-pelan mengalami ascension atau kenaikan kesadaran, kita akan pelan-pelan bisa menyatukan kesadaran kita dengan mereka-mereka yang sudah terbebas dari dunia ini. Seperti ayah para Buddha lah. Seperti itu. Ya, jadi kesadaran mereka bisa menyatu dengan kesadaran kita. Seperti itu. Ya. Koheng ngomong sampai sini, perlu nggak kita untuk mempertajam apa koneksi kita dengan mereka, perlu nggak ada latihan khusus, cara khusus gitu untuk berlatih? Tinggal ngulang aja latihan. Banyak meditasi aja. Sesederhana itu. Jadi nanti otomatis bisa terhubung sendiri gitu ya? Betul. Semakin sering kita terhubung kan ya kayak jalan lah. Kalau kita sering lewat itu nanti jalurnya itu akan makin terlihat. Ya rumput-rumputnya makin hilang. Ya jalurnya makin besar seperti itu. Sama. Hal yang sama juga terjadi. Ya. Dalam perhubungan kita dengan yang di atas. Seperti itu. Oke, makasih Koheng. Oke, teman-teman yang lain siapa? Sharing silakan. Oke, kalau tangan dan kaki gemetar wajar ya, dan kalau ubun-ubun atau pusaran udara ke atas itu juga wajar, termasuk dalam unsur-unsur udara ya. Ya, benar begitu. Ya, manifestasi dari meditasi kita bisa sangat banyak, sangat beragam, tergantung kebutuhan kita. Ya. Ya, ada yang sampai bergetar ya itu umum dan wajar ya. Ada yang kinestetik, kemudian ada yang panas apa dingin, ada yang kadang-kadang berasa seperti kesetrum itu ya. Ya beberapa yang cukup visioner yang ya penglihatannya bagus ya bisa melihat ini dan itu. Ya. Kita bisa coba Kumala ikut nggak? Halo. Sharing lah, sharing. Iya kok. Gimana? Nyaman toh? Sangat nyaman. Enak banget. Jadi, dirimu beli apa? Nggak tahu kayak hujan-hujan cahaya gitu. Gitu. Aku lihat tuh banyak angel yang datang. Terus ada satu cahaya tapi terang banget masuk ke cakra hati. Oh, okay. Dari atas langsung kayak nembus di cakra hati gitu. Teng ini ya. Teng gitu masuk ke berdiam ke cakra hati. Terus terang seharian ini kan badannya sakit, panasnya tinggi, flu batuk, ketularan teman-teman. Pokoknya pusing banget. Tadi sempat tidur, kebangun kayak mau ikut meditasi nih Koheng. Terus ini setelah meditasi tuh badannya lebih seger, suaranya bisa keluar. Tadi ini suara nggak keluar. Suaranya sakit, tenggorokannya sakit. Ini badannya, iya, bener banget. Bisa kayak healing terus keluar keringetnya. Bener-bener amazing banget. Seneng. Terima kasih Koheng. Ini memang musim sakit ya, jadi teman-teman juga baik-baik menjaga diri,
Jadi bisa gunakan ini. Oke. Bisa gunakan Mahatma itu Mahatma itu bisa menyembuhkan rasa hangat di badan. Sebelum meditasi badan nggak hangat, banyak cahaya warna hijau, emas, ada putih, pink juga. Ya, hari ini ada Samuel ya, memang penjaga Ray yang pink ya, seperti itu. Beliau bekerja di frekuensi cinta kasih. Seperti itu. Malaikat bintang, warna putih keemasan, malaikat Michael. Ya, malaikat Michael banyak type ya. Ada yang biru, ada yang putih, ya banyak. Bisa dalam versi apapun. Seperti itu. Ya kita juga bisa ganti baju lah. Mereka apalagi. Ya. Jadi teman lain yang mau sharing silakan. Kalau nggak ada kita tutup dulu ya. Teman-teman bisa pakai energi Mahatma ya dari tengah batin ini ya untuk pancarkan ya. Meditasinya itu seperti tadi kita minta dari yang di atas energi cinta kasih tanpa syarat itu turun masuk ke cakra jantung tertinggi kita, kemudian kita alirkan, yaitu buat menyembuhkan orang-orang di sekitar kita maupun diri kita sendiri, ya. Oke, itu ya. Nanti yang ini kita share ke YouTube ya, boleh. Ini akan kita upload nanti kalau udah jadi. Ya, ini bisa digunakan untuk healing orang, ya, seperti itu. Oke. Karena udah waktu overtime ya kita jumpa lagi di tanggal 11 itu kita akan bicara detailnya untuk latihan bagaimana transformasi batin yang kita lakukan ya itu kita menggunakan violet flame untuk transformasi batin ya nanti kita akan bicara di tanggal 11 ya hari Selasa kalau nggak salah. Ya, itu kita ke detail teknikalnya. Oke, bye all. Thank you. Thank you, Kak. Terima kasih, Ko Heng. Terima kasih. Thank you, Ko Heng. Terima kasih, Ko Heng.